Kajian Tahdzibul Akhlak wasi penyakit hati nomor 10 ya, karena ini ya, tahdzibul akhlak itu intinya kan untuk mendapatkan ya, supaya bisa itu memiliki al akhlakul karimah dan semacam syarat utama gitu ya. Syarat utama berakhlakul karimah itu adalah bersih dari penyakit hati. Nah, makanya di kitab ini nih ya, ini sampai akhir nanti ini membahas tentang penyakit hati dan ya penyakit hati selengkapnya lah sampai mengobatinya gitu ya, seperti apa. Nah, masih yang penyakit hati nomor 10 ya, al kibru atau al kibria atau takabur. Nah, yang kemarin ya sudah sampai ke kebalikan dan sekaligus gitulahnya. Kebalikan dari takabur adalah tawadu. Kebalikan dari takabur adalah tawadu. Nah, di mana kebalikan ini merupakan antinya, obatnya gitu ya. Artinya kalau kalau dengan tawadu berarti takabur sembuh gitu. Takabur itu berarti hilang. Ya, dengan tawadu maka penyakit hati al-kibrunya, takaburnya akan hilang. Nah, karena antara ini kan kebalikan gitunya, ini kebalikannya. Nah, di mana ini tidak mungkin ada pada sebutnya pada waktu yang bersamaan. Jadi mustahil di dalam hati seseorang itu ada takabur juga tawadu. Nah, itu hal yang mustahil. Ini mesti salah satu nih. Kalau ada al-kibru, ada takabur di dalam hati, pasti tidak tawadu. Kalau tawadu yang ada di dalam hatinya, pasti tidak takabur. Ini antinya nih ya, antinya obatnya gitu untuk mengobati takabur, al-kibru, kibria gitu di dalam hati itu adalah tawadu. Ya, kemarin baru ini ya, baru apa? Kalau di sini baru satu alinea gitu ya, satu sub judul ya tentang tawadu. Nah, di mana tawadu ini ringkasnya yang kemarin ya ada tiga apa namanya ya, tiga kondisi itulah, di mana tawadu ini di tengah-tengah. Nah, kalau tidak tawadu, seseorang itu kalau tidak tawadu ke atas, anggaplah ya tawadunya di tengah gitu ya. Kalau tidak tawadu, lepas dari tawadu, tidak tawadu, bisa ke atas gitu ya, bisa ke bawah. Nah, kalau ke atas, nah itulah takabur. Jadi ini dua titik gitu ya. Satu titik ini tawadu. Kalau lepas dari sini, nah apakah ke atas itu jadi takabur. Kalau ke bawah juga artinya tidak tawadu juga nih ya, tidak tawadu juga. Kalau ke bawah ini jadi takhosas namanya ya, jadi rendah diri. Kalau takabur itu tinggi, bahasa kita aja bukan tinggi diri, tinggi hati mungkin ya, sombong, takabur bahasa Indonesianya tinggi hati, yaitu berarti tidak tawadu. Tapi kalau ke bawah itu lepas dari tawadunya ke bawah menjadi rendah diri. Dua-duanya salah, gitulahnya, dua-duanya salah. Yang benar adalah tawadu. Tidak takabur juga tidak rendah diri. Nah, di tengah-tengah itulah tawadu. Nah, maka apabila tawadu artinya orang ini ya tidak takabur juga tidak rendah diri, dan itu yang benar. Kalau mungkin kalau dari apanya ya disebutnya ya, kalau dari keberadaan mungkinlahnya
keberadaan. Jadi dua-duanya ini jadi penyakitnya. Kalau tidak tawadu, takabur, penyakit, itu penyakit hati gitu ya. Dalam arti dosa. Kalau penyakit hati adalah dosa. Takhosas juga itu dosa. Harus pada titik yang tepat, yaitu tawadu. Itulah kebalikan, itulah obat. Nah, kalau kebalikan dari apabila al-kibru, kibria, takabur itu dosa, maka tawadu berpahala berarti. Tawadu itu yang tepat, yang benar, yang pas, dan itu berpahala. Nah, kalau kebalikannya itu tadi jadi ada dua gitu ya. Kalau ke atas disebutnya takabur, kalau ke bawah itu disebutnya takhosas. Dua-duanya itu berdosa. Kurang lebih demikianlahnya yang kemarin nih. Nah, sekarang judul berikutnya masih sekitar tawadu. Sabiluk tisabit tawadu, caranya untuk memiliki, mendapatkan tawadu. Nah, ini berarti caranya. Karena untuk menghilangkan takabur atau takhosas adalah miliki, artinya masukkan tawadu ke dalam hati. Kalau yang di dalam hatinya ada takabur, setelah memasukkan tawadu, maka takaburnya hilang. Nah, kalau yang di bawahnya, kalau takhosas, andailah ada seseorang yang merasa rendah dirinya, itu sudah salah. Itu penyakit hati, itu rendah diri. Sama ini masalahnya, masukkan tawadu, maka takhosasnya akan hilang. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan, memiliki tawadu di dalam hati? Itulah ini ya judulnya nih. Sabilu iktisabi tawadu. Cara untuk mendapatkan, memiliki tawadu. Sebetulnya sederhana tapi manis sih. Sederhana sebetulnya. Kita ikuti nih kalimat-kalimat nih ya, kalimat-kalimat yang ada di sini nih di kitab Tahdzibul Akhlak ini. Sabilu iktisabi tawadu, cara untuk memiliki. Nah, memilikilah tepatnya ya, memiliki, cara untuk memiliki tawadu atau sebutannya menjadi orang yang tawadu. Nu asli ulah nu palsu, tawadu na ulah singkatan. Singkatan tawadu teh tuh tarmawa udud. Tawadu teh tarmawa udud. Hoyo. Cara untuk memiliki tawadu yaitu, nah ini ya dari sini nih kita lihat lagi yang barusan gitu ya. Takabur itu artinya kan merasa lebih tinggi dari yang lain gitu kan, merasa lebih tinggi dari yang lain. Bisa jadi memang benarnya kondisinya demikian. Tapi kan rasa takaburnya itu yang salah. Betul memang, katakanlah si A dalam misalnya ini apa saja nih yang kemarin ya. Yang kemarin itu apa saja sih yang bisa menjadikan seseorang di dalam hatinya itu ada al-kibru, atau apa saja yang bisa menjadikan seseorang takabur. Kemarin sudah sebenarnya ada dua, secara garis besar ada dua. Satu hal yang terkait dengan keagamaan, yaitu amal atau ilmu. Nah, anggaplah misalnya nih si A, ilmunya dia lebih banyak dari si B. Itu kondisinya demikian, benar demikian. Nah, tapi kalau si A ini kemudian
kena oleh al-kibru, maka si A akan merendahkan si B. Memang benar kondisinya demikian. Tapi kan nah ini yang disebut al-kibru itu karena si A itu merasa si A itu benar dia berilmu lebih tinggi dari si B, kemudian si A merendahkan menghina si B-nya, itulah al-kibru. Itu kan sesuai kenyataan demikian, benar itu si A itu ilmunya lebih banyak daripada si B. Nah masalahnya al-kibru itu adalah si A merendahkan menghina si B. Nah itu kan yang tidak boleh ada. Atau dengan yang kalau urusan agama tadinya bisa karena ilmunya, bisa jadi karena amal. Seseorang yang amalnya gitu, amal solehnya lebih banyak, lebih baik, melihat orang yang amal solehnya lebih rendah, lebih sedikit, kurang. Nah lalu si A ini merendahkan si B yang amal solehnya lebih sedikitnya, itulah al-kibru. Kalau urusan ke bisa juga dengan urusan keduniaan ya, dengan apa namanya, dengan harta bisa. Kemudian dengan apalagi kemarin itu ada 7-nya, ada 5-nya kalau keduniaannya. Ya, dengan harta, dengan leluhur, leluhur teh. Bukan hanya leluhur yang satu garis keturunan. Dalam satu organisasi juga bisa. Wah pendulunya organisasi ini, pendulunya hebat-hebat orangnya, bangga karena memiliki pendahulu yang begitu hebat. Iya pendahulunya hebat. Nah kamu sekarang bagaimana? Kenapa merasa hebat seperti mereka? Melenakan adalah jadi terlena. ya. Yang demikian itu kan melenakan, seolah-olah mereka itu hebat, seolah-olah mereka aman karena merasa hebat seperti pendahulunya, padahal jauh sama sekali. Pendahulunya hebat, iya. Nah sekarang ini generasi berikutnya ini bagaimana nih? Nah itu dengan leluhur itu baik secara nasab ataupun yang lainnya. Nah itulahnya ada penyebab-penyebabnya yang kemarin. Nah cara untuk mendapatkan tawadu ini saya katakan sebetulnya sederhana. Nah seperti ini nih. Rasulullah SAW ini ada hadisnya ya. Saya tadi cari-cari tapi belum ketemu. Yang saya ingat ada 2. Ini hadis yang menunjukkan ya inilah tawadu. Rasulullah SAW itu apabila mendapati atau ya katakanlah sedang berjalan atau bagaimana, lalu mendapati anak-anak nih, mendapati anak-anak sedang bermain, maka Rasulullah SAW itu suka mengucapkan salam lebih dulu. Coba dibayangkan Rasulullah SAW seorang nabi, seorang rasulnya yang marwahnya, katakanlah bahasanya sekarangnya mau marwahnya yang derajatnya gitu ya, tingkatannya paling tinggi di antara, kalau disebut jabatan, di antara semua jabatan manusia, nabi paling tinggi. Dibandingkan dengan raja, tinggi siapa? Tinggi nabi. Buktinya kan raja diwajibkan taat kepada nabi. Apa nabi wajib taat kepada raja? Enggak bisa. Masa nabi harus mengikuti keinginan raja, seorang penguasa? Nah tapi dengan Rasulullah SAW tahu, pastinya beliau tahu, Nabi SAW tahu kedudukan seorang nabi itu demikian. Tapi kan inilah bentuk ketawaduan untuk menanamkan, ini kan cara gitunya, untuk menanamkan ketawaduan. Rasulullah SAW itu tidak merasa mentang-mentang, katakanlahnya mentang-mentang terhadap anak kecil. Rasulullah mengucapkan salam lebih dulu. Itu satu di antara contohnya. Itu ada hadisnya ya, saya tadi cari-cari ya, belum ketemu ya. Ada hadis yang demikian. Nah, itu menunjukkan ketawaduan. Padahal kan terhadap kalau misalnya dengan Abu Bakar, Rasulullah dengan Abu Bakar, Rasulullah SAW dengan Abdurrahman bin Auf misalnya, Rasulullah tidak merasa lebih rendah,
tidak merasa lebih rendah dari Abdurrahman bin Auf karena kekayaannya, karena sebagai sahabat terkaya. Lalu Rasulullah merasa rendah dengan Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya juga, meskipun yang terkaya Abdurrahman bin Auf, tadinya Abu Bakar orang kaya. Itu sekaligus mertuanya, tapi kan Nabi itu di atas semuanya. Jadi bahkan contoh ini nih, segannya Abu Bakar kepada Nabi SAW, padahal menantu, kalau status ininya ya apa namanya, apa sih lah itu menantunya, Rasulullah itu kan menantunya Abu Bakar. Misalnya contohnya ketika ini sekaligus juga tentang betapa pantaslah gitu kalau Abu Bakar ya itu menjadi sahabat nomor satu, sahabat terbaik, sahabat paling utama adalah itu Abu Bakar. Bahkan dibandingkan dengan umat Rasulullah SAW seluruhnya, Abu Bakar itulah umat terbaik. Dalam hadis ini yang menerangkan ini sekaligus menjadi hadis yang menerangkan hadis ini ya, kejadian ini sekaligus menjadi sababun nuzul turunnya ayat tayamum. Yaitu ya ketika dalam satu safar Rasulullah bersama para sahabat tentunya ya, karena Rasulullah nggak pernah pergi sendirian ya. Rasulullah safar bersama para sahabat, saat itu Aisyah ikut. Nah, ternyata ketika di tengah perjalanan itu beristirahat, Aisyah baru menyadari bahwa kalung yang dipakainya hilang. Ya, Rasulullah lapor gitu ke Rasulullah SAW bahwa kalungnya hilang. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang sahabat untuk cari kalungnya. Sementara beliau sendiri istirahat, tidur di pangkuan Aisyah, di nelahunan, bahasa Indonesia bahasa Sunda namanya di lahunan Aisyah. Rasulullah tidur. Nah, para sahabat yang diperintahkan mencari, mereka mencari ya paling mencari ke belakang, ke jalur mungkinnya tadi jalan yang tadi dilalui. Nah, ternyata setelah apa namanya ya, setelah lama gitulah mencari, tidak ditemukan. Nah, mereka yang mencari ini, para sahabat yang mencari ini ada rasa kesal juga gitunya. Sampai mereka ini lapor ke Abu Bakar, ini gara-gara Aisyah, kenapa ikut? Ini gara-gara Aisyah nih. Gitu ya, para sahabat itu lapor ke Abu Bakar. Ini gara-gara Aisyah nih, kenapa dia ikut? Jadi sejak kejadiannya begini. Aisyah Abu Bakar pun lah gitulahnya, Abu Bakar pun gitu ada rasa kesal kepada Aisyah. Tapi mau memarahi Aisyah itu Nabi ada di pangkuannya, Abu Bakar nggak berani. Ciwitannya di tukang, diciwitannya di tukang Aisyah. Aneh, sih gara-gara nanti aneh. Aisyah itu diam saja ya. Abu Bakar tuh nggak berani, takut mengganggu Nabi, takut membangunkan Nabi SAW. Nah, kemudian Abu Bakar Rasulullah SAW itu bangun. Ada kalungnya nggak, ditemukan nggak? Nggak ada Rasulullah. Rasulullah tidak mempermasalahkan yang demikian lah ya Rasulullah SAW ya. Nah, kemudian datang waktu sholat. Nah, di sana di tempat istirahat itu tidak ada air. Kemudian turunlah ayat tayamum. Ya, turunlah ayat tayamum. Jadi mereka semuanya saat itu mengerjakan sholat berjamaah dengan tayamum. Ternyata itulah hikmah dibalik hilangnya kalung Aisyah. Allah mau menurunkan syariat tayamum ya, karena saat itu di situ kan, jadi kan belum berangkat karena menunggu mereka ini yang mencari kalung gitu ya, mereka yang mencari kalung Aisyah yang hilang. Akhirnya tidak ditemukan juga. Nah, turun ayat tayamum, barulah sahabat
yang tadi kesal itunya, beberapa orang sahabat yang tadi kesal itu kemudian terpikir oleh mereka mengakui, nah benar ternyata tidak ada satupun kejadian terkait dengan Abu Bakar dan keluarganya, pasti itu kebaikan. Asalnya kan kesal gitu ya, tapi kemudian ya sampai ini ternyata para sahabat pun menyadari, mengakui gitu ya, itu menyadari, mengakui. Mereka mengatakan tidak ada satupun kejadian yang terkait dengan Abu Bakar dan keluarganya, itu pasti kebaikan. Nah, ternyata itu hikmahnya. Dengan kejadian tersebut turunlah ayat tayamum. Nah, setelah selesai gitu ya sholat berjamaah, melanjutkan perjalanan. Nah, setelah selesai sholat berjamaah, melanjutkan perjalanan, ternyata begitu untanya bangun itu kalungnya ada di bawah unta. Si Anta tuh ngomong itu, onta jempling gitu, antep cek onta tuh berenang, antep cenah nareangan, padahal aya di dieu, eta onta tuh ngomong tuh naon mun cek urang matunya, dasar onta. Nah ini onta apa pantas mun anta atau pantas karena onta ulah siga onta. Ternyata kalungnya itu ada di bawah unta. Jadi untanya itu ketika beristirahat itu kan untanya menderum gitu ya. Ya untanya juga istirahat gitu ya. Ternyata kalung Aisyah itu ada di bawah unta. Biasalah kalau bahasa kita mun nyaho kitu mah ulah ngomong gitu teh. Geus geus patu mah kejeng. Mun andai kalau udah yang sudah. Seperti itulah kejadiannya. Nah itu menunjukkan Abu Bakar itu nggak berani gitu ya. Abu Bakar tidak berani kepada Rasulullah SAW. Nah tapi kan sikap Rasulullahnya ya. Jadi kalau para sahabat, Abu Bakar saja sebagai sahabat terbaik, mertua bahkan statusnya, tidak berani kepada Rasulullah SAW. Tapi kan sikap Rasulullah SAW yang sedemikian tawadu kepada anak-anak saja Rasul lebih dulu memberi salam. Ya Rasulullah SAW-nya lebih dulu memberi salam kepada ketika beliau mendapati anak-anak yang sedang bermain. Itu cara gitu ya. Itu cara itu untuk mendapatkan tawadu. Ini contohnya ya hadis satu. Nah, kemudian satu lagi. Ya Rasulullah SAW itu sekaligus ini jelas nih sekaligus dakwah Rasulullah SAW. Beliau pernah juga menjenguk seorang anak Yahudi yang sakit. Nah, beliau pernah menjenguk seorang anak Yahudi yang sakit. Kalau kita berpikir perlu nggak Rasulullah sampai menjenguk seorang anak Yahudi yang sakit? Ya selain dakwah gitunya, tentunya selain syiar dakwahnya Rasulullah juga menunjukkan. Nah itulah ketawaduannya. Yang sakitnya anak-anak menjenguk Rasulullah SAW. Artinya tidak ada disebut natenya kalau untuk menghilangkan ke al-kibru mah disebutnya ulah gengsian, berarti mau gitu gini gengsi. Siapa? Lu siapa? Gitu. Lu siapa? Aduh ulah gitu teh. Apalagi yang kemarin kan diantara ininya ya, diantara juga ada ya, diantara ciri-ciri kan, diantara ciri-ciri ada al-kibru ada 9 kemarin ya di yang terakhir nih sebelum ke tawadu tentang al-kibrunya kan ada 9 gitu ciri-ciri ada al-kibru. Ciri-ciri seorang takabur lah gitunya. Ciri-ciri seorang yang takabur diantaranya gengsi sehingga tidak mau untuk melakukan pekerjaan yang ada di rumahnya. Merasa tidak pantas gitunya. Nah, misalnya kalau kita begini nih. Misalnya
seorang ya yang memiliki jabatan lah katakannya, yang memiliki jabatan biasa sebagai anggota, jabatannya apa sebagai anggota apa, anggota dewan. Dewannya dewan apa, banyak si dewan sama dewan naon lah pokoknya nama. Atau misalnya sebagai seorang bupati, seorang wali kota, gubernur ya. Coba kalau kita ini kalau nah ini hanya apa namanya, hanya halu hanya kita pikir coba seorang wali kota ini di kita nih ya, seorang wali kota kah, seorang gubernur kah, pernah gak nyapu di rumahnya? Kira-kira nih menurut pikiran kita, pernah gak mereka nyapu di rumahnya? Kenapa sih kalau misalnya kalau nggak pernah, kenapa? Apa perasaan? Masa seorang wali kota nyapu? Itu ciri adanya ketakaburan. Emang jelek? Apalagi emang salah gitu kan? Emang salah kalau seorang yang jabatannya gubernur kayak rektor kayak apa kayak nyapu di rumahnya, emang salah? Emang jelek? Justru itu ciri ketakaburan. Makanya kalau dalam kitabul adabnya, di dalam kitabul adabnya sudah kita kaji, dalam kitabul adab Sahih Bukhari, bahkan ada kan tabiin ya, tabiin yang penasaran gitu, yang ingin, bukan penasaran ya, dia ingin tahu, yang ingin ilmu. Ada yang bertanya kepada Aisyah, bagaimana Rasulullah SAW kalau ada di rumah? Rasulullah Aisyah mengatakan apalah gitulah, melakukan apa saja. Kalau ada bajunya yang sobek dijahit sendiri, kalau ada sandalnya yang putus itu dijahit sendiri. Suka ikut juga membantu pekerjaan istrinya di rumah, membelah kayu bakar. Rasulullah juga pernah ke pasar belanja untuk keperluan makannya. Jabatan coba, Nabi ini bukan wali kota atau jabatan apa dibanding dengan Nabi, tapi Nabi tidak gengsi, tidak gengsi gitulahnya untuk melakukan hal-hal yang ya apa emang buruk gitu, emang jelek gitu kalau seorang RT handap gitu seorang RK RK di desa turun kampung seorang RW, seorang lurah, camat misalnya gitulah, nyapu di rumahnya sendiri emang jelek, apalagi emang salah kalau demikian. Nah tidak terasa aja, makanya ini yang kemarin ini ada 9 lah, ada 9. Nah ini simptomnya, ini gejalanya di dalam hati itu ada ketakaburan. Nah salah satunya kan tidak mau melakukan pekerjaan di rumahnya sendiri, apalagi kita kan lahnya, apalagi kalau di rumahnya ada pembantu, wah sedikit-sedikit bibi, ayo, segala. Nah ini untuk cara adanya untuk mendapatkan itu, cara untuk memiliki tawadu, an yatawaddoa lil akroni waliman dunahu. Ya bersikaplah gitu, bersikaplah tawadu nih ya, tidak takabur, hilangkan gitu rasa saya lebih baik, saya lebih tinggi, kamu lebih rendah. Nah itu hilangkan gitu. Kan al-kibur itu kan demikian ya, merasa dirinya lebih baik sehingga merendahkan yang lain. Nah ya hilangkan hal tersebut, jangan merasa. Berarti meskipun benar kenyataannya tadi kan si A lebih kaya misalnya, kalau karena kekayaan si A lebih kaya dari si B, iya memang kenyataannya demikian kan. Yang namanya al-kibru itu kemudian si A merendahkan si B dengan alasan yang ini, kalau ini kekayaannya. Nah itu hilangkan gitu ya. Bersikaplah tawadu kepada sesamanya, waliman dunahu, dan siapapun yang berada di bawahnya, yang kepada siapapun yang lebih rendah dari dirinya. Ya rendahnya rendah dalam ini nih, rendah dalam yang kemarin, misalnya rendah dalam hal ilmunya, rendah dalam hal amalnya, rendah dalam hal hartanya, rendah dalam hal fisiknya, dalam hal apapun. Ya hilangkan yang merasa
lebih tinggi dari yang lain, hilangkan merasa lebih tinggi dari yang lain yang akibatnya merendahkan orang lain. An yatawaddu alil akroni waliman dunahu, bersikap tawadu lah, hilangkan merasa lebih tinggi, jadi anggap sama, anggap sejajar lah ya, anggaplah sama gitu, saya dengan yang lain itu sama, itu sejajar terhadap sesamanya terhadapnya sesamanya gitu, yang selevel, sebanding, sepadan, atau yang lebih rendah. Hatta yakhifa alaihi tawadu fi mahasinil adah. Nah hingga lah ini bahasanya demikian nih, terjemah harfiah nama, hingga si tawadunya itu si tawadunya itu terbungkus gitulah, hanya terbungkus oleh akhlak yang baik ya, atau maksudnya gitunya ya, tawadunya itu ada nih ketawaduan, sehingga ada tawadunya itu betul-betul terpancar, artinya ya betul-betul tawadunya itu terpancar pada amalan, itu pada amalan, pada akhlak. Sebetulnya gak susah juga sih ya, kita mungkin bagi sebagian orang apa sapu wae gengsi tadi kan. Teta atau udah bohongan merasa dirinya kan saya sebagai, masa teta merasa dirinya, masa nyapu, masa ini itulah mengerjakan apa, padahal itu kan ciri. Nah sehingga si tawadunya itu hatta yakhifa alaihi tawadu fi mahasinil adah liyazula bihi liyazula bihil kibru anhu. Ini caranya, ini kan cara untuk menghilangkan al kibru itu adalah dengan anggaplah gitunya, posisikanlah dirinya itu sepadan, itu sejajar, satu level lah dengan yang lain. Artinya kan jangan merasa, kalau merasa lebih tinggi takabur, merasa rendah juga gak boleh, jadi takhosas nantinya sama lah gitu, anggaplah dirinya itu sama saja dengan yang lain. Nah hal itu kemudian dibungkus, dikemaslah dengan amalan. Nah contohnya yang tadi Rasulullah SAW itu kan tidak gengsi, tidak mesti harus orang lain yang lebih dulu memberi salam kepada dirinya, enggak. Bahkan kepada anak-anak Rasulullah SAW itu mendapati anak-anak yang sedang bermain, kemudian beliau memberi salam lebih dulu. Nah ini ya hatta yakhifa alaihi tawadu fi mahasinil adah. Kalau mengikuti ini terjemahnya agak susah nih ya. Ya kurang lebih demikian lah, dibungkus mungkin bahasa kitanya, dibungkuslah tawadu itu dengan amalan-amalan yang baik. Atau si tawadu itu boleh disebutkan gitunya, pancarkanlah, keluarkanlah ketawaduannya itu dalam bentuk amal. Nah karena kan baik, ini kan bicara penyakit hati sebetulnya ya, dalam arti ini yang ada di dalam hati. Karena takabur, al-kibru sebetulnya kan, makanya sebetulnya ini judulnya al-kibru bukan takaburnya. Atau takabur yang masih ada di dalam hati kan belum tentu dikeluarkan menjadi amal. Ya al-kibrunya pada diri seseorang itu belum tentu itu dimunculkan menjadi amal. Kalau dimunculkan menjadi amal, nah amal kan ada dua, ucapan dan perbuatan. Apabila al-kibru itu dimunculkan menjadi amal perbuatan, nah maka orang ini akan merendahkan orang lain, baik dengan ucapan ataupun dengan
dengan perbuatan. Apabila tidak dikeluarkan menjadi amal perbuatan, al-kibru itu tetap saja di dalam diri seseorang, merasa dirinya itu lebih tinggi dari yang lain, di dalam hatinya dia itu merendahkan orang lain, yaitulah al-kibru. Untuk menghilangkan al-kibru kan dengan tawadu. Nah, kalau tawadu harus berarti dimunculkan jadi amal. Kalau al-kibru yang ada di dalam hati malah tidak boleh gitulahnya. Kalau al-kibru yang ada di dalam hati malah seperti ini, berarti al-kibru di dalam hati saja sudah dosa. Apalagi kalau al-kibrunya itu kemudian dimunculkan, dikeluarkan menjadi amal perbuatan. Dua dosanya berarti dosa pokoknya al-kibru yang ada di dalam hati, kemudian ditambah dengan amalan, apakah ucapan atau perbuatan yang merendahkan orang lain, kan jadi dua dosanya. Nah, kalau tawadu justru tunjukkan bahwa di dalam hatinya itu ada tawadu. Nah, kalau tawadu harus justru dimunculkan menjadi amal. Kalau tadi al-kibru dosa, amal yang dikeluarkan atau amal yang muncul karena al-kibru juga dosa. Jadi dua dosanya. Nah, tawadu, kalau ada tawadu di dalam hati itu dapat pahala, munculkan menjadi amal. Nah, tawadu yang dimunculkan katanya, tawadu yang dimunculkan dikeluarkan menjadi amal perbuatan ini apa namanya, powernya lah, ya power lah. Powernya, kekuatannya untuk menghilangkan al-kibru itu lebih besar. Ya al-kibrunya, tawadunya, tawadu yang itu keluarkan, munculkan jadi amal perbuatan. Karena sebetulnya semuanya itu maksud saya begini, bahwa kebalikanlahnya, semua kebalikan dari penyakit hati itu akan lebih mengakar, lebih kuat lah itunya untuk menangkal, berartinya untuk menangkal datangnya penyakit hati apabila diamalkan. Misalnya nih, kita ambil contoh yang lain ya. Kalau yang inilah nomor yang awal nih ya. Penyakit hati nomor 1 kan kufur. Kita bicara kufurnya orang Islam, kufurnya orang kafir ya udahlah, sudah memang ke laut lah, nggak usah dibahas lagi. Kufurnya orang Islam. Nah, di dalam hati orang Islam ada kufur, ada penyakitnya berarti nih. Di dalam hati orang Islam itu ada kufur, berarti ada penyakit, dan itu harus dikeluarkan. Dan obat dari kekufuran itu adalah iman. Nah, apakah iman itu cukup hanya di dalam hati untuk menggeser kufur? Tete kekuatannya kurang. Coba imannya ini munculkan sampai menjadi amal perbuatan. Ya, imannya ini ya munculkan sampai menjadi amal perbuatan. Tak, kekuatan iman ini lebih besar untuk menghapus kufur. Kemudian bodoh. Ini contoh lainnya, penyakit hati nomor 2 kan bodoh. Apa sih kebalikannya? Apa obatnya dari bodoh? Ilmu. Masukkan ilmu itu ke dalam hati. Nah, ini yang akan menghilangkan kebodohan di dalam hati. Penyakit hati bodoh akan hilang kalau masukkan ilmu. Karena kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin di dalam hati itu ada bodoh juga ilmu. Tapi ilmu ini akan lemah gitulahnya. Kekuatan dari ilmu ini akan lemah untuk menghilangkan penyakit hati yang namanya bodoh. Kebalikannya penyakit hati bodoh kalau tidak diamalkan. Kalau ilmu hanya sekedar teori mungkin jadinya ya.
ilmu sekedar teori, ilmu sekedar pengetahuan, bisa nggak menghilangkan bodoh? Nggak akan bisa. Bahkan lemah pasti kekuatannya. Nah, semuanya sama sebetulnya. Penyakit hati, obat dari penyakit hati itu adalah kebalikannya. Kalau bodoh, ilmu berarti. Nah, ilmu ini akan besar kekuatannya untuk menghapus, menghilangkan penyakit bodoh kalau diamalkan. Kalau hanya sekedar sebatas pengetahuan mah sebutnya teh anggernya bodoh ataupun gitu mah karena lemah. Padahal ada pengetahuan, tapi tidak bisa menghilangkan penyakit hati bodoh. Nah, ini ya yang ini caranya untuk memiliki tawadu, karena tawadu itulah obat. Tawadu itulah anti, tawadu itulah kebalikan dari al-kibru yang ada di dalam hati. Caranya adalah posisikanlah diri kita ini sejajar dengan yang lain. Artinya kan jangan menganggap orang lain lebih rendah. Juga sebaliknya, jangan menganggap orang lain lebih tinggi. Kalau menganggap orang lain lebih rendah, ya itulah takabur. Kalau al-kibrunya kalau di dalam hati, kalau menganggap orang lain lebih tinggi, maka itulah takhosas. Dua-duanya salah, dua-duanya dosa. Dua-duanya bisa hilang dengan tawadu. Ya sabilu iktisabit tawadu an yatawadoa lil akroni waliman dunahu. Ya bersikaplah, posisikanlah gitu intinya ya. Posisikanlah diri kita ini sejajar sama dengan yang lain, dalam arti kan tidak menganggap orang lain lebih rendah, juga tidak menganggap orang lain lebih tinggi. Nah, harus sampai seperti ini, tapi hatta yakhifa alaihi tawadu fi mahasinil adah. Ini terjemah bebasnya hanya maksudnya dari kalimat tersebut adalah bungkuslah, gitulah, kemaslah, bungkuslah tawadu yang ada di dalam hatinya itu dengan amalan atau dengan amalan, dengan akhlak. Nah, persisnya tawadu itu akan bisa menghilangkan al-kibru, kibria, takabur yang ada di dalam hati kalau tawadu itu dimunculkan menjadi amal. Nah, kalau ini nih berarti nih yang ciri-ciri ada al-kibru di dalam hati ada 9. Coba kalau kita lihat lagi nih ya. Yang pertama, menginginkan orang lain itu menunjukkan rasa hormat kepada dirinya. Nah, kalau di dalam hadisnya Anas bin Malik mengatakan tidak ada seorang pun yang lebih dicintai, dihormati oleh para sahabat dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak pernah, apabila Rasulullah SAW itu mereka berdiri untuk menunjukkan penghormatan, mereka tidak pernah melakukan demikian karena Rasulullah tidak suka. Karena dari apa yang mereka lakukan itu Rasulullah khawatir gitunya bahwa di dalam dirinya ada al-kibru. Apabila dirinya datang, orang lain itu harus selalu menunjukkan yang demikian. Nah, maka untuk menghilangkan, kalau pada diri Rasulullah sih bukan menghilangkan al-kibrunya, karena pada diri beliau kan tidak ada al-kibru. Mengantisipasi sekaligus memberi pelajaran. Mengantisipasi, beliau takut kalau masuk al-kibru di dalam hatinya. Padahal beliau menyadari tadi posisi beliau, derajat beliau itu di mana paling tinggi dibandingkan jabatan apapun. Justru kan yang demikian itu sebutnya menjadi rentan kan untuk dimasuki al-kibru di dalam hatinya. Maka diantisipasilah oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak menginginkan, diamalkanlah gitunya, dibuktikan. Rasulullah SAW Rasulullah melarang apabila dirinya datang, maka para sahabat itu sengaja berdiri untuk menunjukkan, wajar padahal sebetulnya, tapi nggak mau. Anggaplah, berarti kan ya, anggaplah kita ini sama. Berarti demikian kan Rasulullahnya, anggaplah kita ini sama.
Saya tetap memposisikan itunya diri ini, anggaplah sejajar, anggaplah sama dengan yang lain. Bu ini malah sengaja, oh si etete, gini sincap ruhiyat, no etete, sincap ruhiyat, terus terbalik sih, mah mun mana datang tuh kudu aya acara protokoler kepada, aduh. Ya, terlebih kepada itu incap ruhiyat dipersilahkan masuk, hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Wah, malah diacarakan demikian. Semakin besarlah itu muncul, semakin besarlah al-kibru yang ada di dalam diri incap ruhiyat. Waktu boki, dikitu-kitu teh, merasa menjadi merasa semakin. Justru oleh Rasulullah itu diantisipasi yang demikian. Itu dari yang 9 tadinya, cara Rasulullah mengantisipasinya demikian. Nah, anggaplah kita sejajar. Nah, demikiannya cara untuk menghilangkan al-kibru. Sebetulnya dasarnya, poin pokoknya demikian. An yatawaddo'a lil akroni waliman dunahum. Posisikanlah, anggaplah diri kita ini sejajar dengan yang lain, atau sejajar dengan yang lain, atau dengan orang yang sebetulnya memang kenyataannya sebetulnya lebih rendah lebih rendah dari dirinya, tapi anggaplah, posisikanlah sejajar dengan yang lain. Fa in khawfa alaihi zalika faqad hasalalahu khuluqut tawadu. Nah, apabila hal itu sudah, katakanlah apabila hal itu sudah demikian, apabila memang sudah demikian, faqad hasalalahu khuluqut tawadu, berarti benar, tawadu itu sudah ada berarti. Apabila sudah demikian, maka benar berarti orang yang demikian itu sudah berarti memiliki, sudah ada tawadu di dalam hatinya. Nah, kalau sudah ada tawadu di dalam hatinya, pasti al-kibru tidak ada. Ya pasti al-kibru. Nah, kalau kita kembali ini gambarannya seperti yang tadi. Ini satu jarum, itulah katakanlah jarumnya. Yang benar itu kan tawadu berada di tengah. Kalau jarum itu berada pada titik yang benar pada tawadu, artinya kan jarum ini tidak menunjuk ke takabur, tidak menunjuk ke takhosas. Nah, kalau sudah demikian berarti sudah benar, berarti pada diri orang itu sudah ada tawadu. Kalau sudah ada tawadu, pasti tidak takabur, artinya kan juga tidak takhosas. Ya, jika hal itu sudah terjadi, sudah demikian, maka yaitu yang tadinya yang benar lah itunya, yang benar dalam arti begini, yang benar tawadu itu, tawadu yang betul-betul menjadi anti, menjadi lawan, menjadi obat, menjadi penghilang al-kibru itu, kalau tawadu itu sudah dimunculkan menjadi amal. Itu benar, itu ada tawadu di dalam dirinya. Nah, kalau sudah demikian, maka benarlah di dalam diri itu ada tawadu. Kita meriwayan lagi sedikit. Kembali lagi ke belakang, sambil kita baca juga lah hadisnya, nggak ada salahnya gitu ya. Yaitu, nah ini tentang afatul kibri, bahaya, celakanya apabila ada al kibru. Ini nih hadis yang makanya saya selalu ingat ini nih ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mislu habbatin min khordalin min kibrin. Hadisnya sahih ini, riwayat Muslim ya. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mislu habbatin min khordalin min kibrin, tidak akan masuk surga
orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu saja dari al-kibru, artinya harus betul-betul bersih. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada Allah sebesar debu, sebesar apapun atau sekecil apapun mungkin, namun sebesarnya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil apapun al-kibru. Jadi penghalang, kalian boleh disebut kita kan nih, kan ngeri sebutnya kalau seseorang terhalang gitu kan untuk masuk surga, tidak bisa masuk surga. Jadi di awal hadisnya ini juga memang redaksinya demikian kan, la yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil apapun dari al-kibru. Mungkin sekecil apapun deh, kalau sekarang benda terkecil itu sebesar atau mungkinnya debu terlalu besar, sebesar atom yang secara kasat mata tidak bisa terlihat, artinya sangat kecil, sekecil apapun pokoknya ada al-kibru di dalam hati, la yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk surga. Nah ini nih, untuk membersihkannya itu adalah tawadu, ini obatnya, antinya, lawan dari al-kibru adalah tawadu. Tapi bagaimana caranya? Itu kan sekarang ini kan cara untuk memiliki tawadu bagaimana? An yatawaddu'a lil akron wa liman dunahum. Ya posisikanlah diri kamu itu sama dengan yang lain. Jangan merasa diri ini lebih tinggi dari yang lain dalam urusan apapun, bahkan dalam urusan ilmu, urusan amal soleh kan kemarin itu kan. Hal-hal yang apa saja sih yang bisa menyebabkan ada al-kibru di dalam hati seseorang? Bisa karena unsur hal-hal keagamaan, bisa dengan hal-hal keduniaan. Hal keagamaan itu adalah ilmu agama dan amal. Jangan merasa berartinya, nah kalau urusan amal seperti inilah gitunya. Ya katakanlah, anggaplah nih ya, uranglah kita bicara kita sendiri. Anggaplah amal kita ini kita bandingkan dengan yang lain, wah lebih banyak lah, lebih baik, mungkinnya kualitasnya bisa jadi, oh amal kita ini loh kualitasnya lebih baik, jumlahnya lebih banyak. Lalu kita melihat katakanlah ada orang lain yang amalnya jelek lah, amalnya jelek, jumlahnya sedikit. Nah kalau ada al-kibru di dalam diri kita, artinya kita akan merendahkan orang itu, merendahkan orang lain, dengan alasan penyebabnya adalah urusan amal. Nah kalau urusan amal kan mestinya, anggaplah begini, kalau urusan beramal soleh, jangan melihat orang lain. Lebih baik, seharusnya bukan lebih baik ya, seharusnya kalau urusan beramal soleh, katakanlah pada diri sendiri, boleh disebut demikiannya, katakanlah pada diri sendiri, tanamkanlah pada diri sendiri, amal kamu itu belum ada apa-apanya sampai hari ini. Ya, amal kamu itu belum ada apa-apanya sampai hari ini. Emang pantas gitu masuk surga dengan amal sekian? Ya jangan melihat orang lain yang lebih, kan ada, ya itu ada hadisnya kan yang demikiannya. Apabila terkait dengan urusan dunia, lihatlah orang yang lebih rendah, artinya untuk memunculkan rasa bersyukur. Kalau dalam urusan agama, dua urusannya, ilmu amal. Lihatlah orang yang mereka sudah berilmu lebih dari kita, mereka yang sudah beramal lebih dari kita. Ya maka karena dua siki mudis ngahina batur mas 70 tuh. Baru sampai 4 sudah merendahkan orang lain yang amalnya baru 3, maneh teh jauh kene atuh kakarge 4 siki, kakarge 4 jenil gitu. Kakarge 4 siki, wah sudah merasa. Ya teh sikeun zaman sekolah baheula. Zaman sekolah ulah kan punten 4 atau betul luar biasa. Sini 4 teh goreng. Karena melihat orang lain yang nilainya 2, batur mah punten 8, punten 10 gitu tah. Masa bergembira karena dapat nilai 4? Karena melihat ada kawannya yang
gitu nilainya dapat 3, dapat 2, atau dapat 4, anger we goreng itu jelek. Nah kalau urusan ini contohnya aja, kalau urusan beramal soleh misalnya mesti bagaimana gitu ya. Kalau kita merasa dibandingkan dengan si A, dengan si B, dengan si Fulan lah gitu, wah si Fulan itu sudah amalnya sedikit, kualitasnya rendah. Yakinlah kita ini lebih baik dari orang itu. Lalu kita merendahkan, tak kena itu oleh hal kibru. Itu kena berarti oleh hal kibru kalau sudah ada merasa demikian di dalam hatinya. Padahal kalau untuk urusan beramal soleh mah katakan pada diri sendiri belum cukup lah gitunya, masih jauh gitulah, masih sangat sedikit. Ya apa katakanlah begininya, apa bisa itu masuk surga dengan amal kita sampai hari ini yang sekian? Enak aja meureun memunculkan ya ujub dengan amal, takabur dengan amal gitu ya, merasa cukup, merasa tak tuh udah nggak banding nah sini punten opat atau karena ada yang orang lain punten 2 padahal seperti goreng udah mau lulus punten opat mah mau lulus bener kudu di hair udah remed aja nama tuh udah lama di hair nyebut teh anggar mana lagi sarua kudu di hair jeung nu punten 2 karena tidak mencukupi. Kan batas ambang batasnya nilai 6 baru aman, itu 5 saja merah kan jelek, artinya iya putur opat atau karena data eta salah batur penting 2 mana teh kudu diher sarua jeung itu. Kalau urusan surga jeung neraka tetep kan dia kan masuk neraka berarti karena nilainya 4 atau bae ada situ nerakanya lebih berat ayo mah hese atuh mikirnya gitu mah itu sudah kena oleh takabur. Itu ada al-kibru berarti padahal ini hadisnya ya sedemikian rupanya barusannya di awal tentang al-kibru. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu misqala itu. Nah la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibrin, itu ngeri itu hadisnya ya. Artinya harus bersih sama sekali dari al-kibru. Nah caranya yang seperti ini ya. Nah apabila yang tadi itu sudah benar, sudah demikian, tawadu itu yakin nggak? Itu artinya yakin nggak sih di dalam diri kita itu ada? Harus yakin sebetulnya, harus yakin. Orang yang punya al-kibru saja suka nggak sadar. Orang yang ada al-kibru di dalam hatinya kan seringkali mereka tidak menyadari. Padahal orang lain bisa melihat, bukan langsung melihat isi hatinya ada al-kibru, tapi kan orang lain melihat dari apa yang diamalkan. Nah untuk meyakinkan, itulah hanya untuk meyakinkan bahwa pada diri kita itu sudah ada tawadu. Nah itu harus keluarkan tawadu itu, aplikasikanlahnya pada amal perbuatan, baru kita yakin bahwa pada diri kita itu ada tawadu dari apa yang kita lakukan. Bukan hanya merasa, bukan hanya merasa ada tawadu di dalam hati, munculkan jadi amal perbuatan. Dan kekuatan tawadu untuk menghilangkan, menghapus al-kibru itu powernya gitu sangat besar kalau diamalkan. Kalau tidak diamalkan, sok tadi paling terus bersaing terus saja, bersaling sikut itulah antara tawadu al-kibru. Coba amalkan gerak tawadunya, pasti mengakar. Ya pasti mengakar, pasti lebih kuatnya ini powernya nih untuk menghilangkan atau mau menghapus al-kibru. Nah apabila hal itu masih belum terasa, ada nggak nih al-kibrunya di dalam hatinya? Ada nggak nih al-kibru tawadu sekarang nih ya, al-kibru lagi nih. Nah apabila terasa berat,
terpaksa, masih saja merasa terpaksa, masih saja merasa beratnya, tapi dilakukan juga, itu belum menunjukkan tawadu, belum. Eta mah kepaksa. Apabila aja ini munculkan menjadi amal, nah apabila ketika melakukan amal tersebut itu masih saja berat, masih saja ada rasa gengsi tadilah, masih saja ada rasa tidak pantas dirinya melakukan demikian, tapi dilakukan juga, itu belum, berarti belum di dalam hatinya itu belum itu ada benar-benar itu ada tawadu di dalam hatinya. Nyata mah dalam rangka kapaksa mah. Belum dikatakan seorang yang tawadu. Nah apabila sekarang yang ke arah takhosas nih, nih. Nah apabila belum terasa, persis sama gitu ya tadi tanya. Apabila belum terasa ini ada gitunya, ada nggak tawadu di dalam diri kita itu ya, munculkan makanya supaya yakin ada tawadu di dalam hati, coba paksakan lah. Nggak awal-awal mungkin bagi orang-orang tertentu merasa gengsi, merasa sulit, merasa berat, tapi paksakan gitu ya. Nah sampai akhirnya kan menjadi akhlak disebutnya. Nah apabila hal itu belum yakin sebetulnya secara rasa apa benar itu sudah ada di dalam diri saya ini ada tawadu, jadi sudah ada atau belum, lihatlah pada amalan. Kalau amalannya ya kita sendiri artinya tidak merasa gengsi, amalannya ucapan kita ini, perbuatan kita ini tidak ada di sana gitunya terkesan terlihat merendahkan orang lain, berarti sudah ada. Nah apabila hal itu terasa berat tapi dilakukan juga, sebetulnya itu belum tertanam. Anggaplah masih dalam tahap berlatih untuk menanamkan ketawaduan di dalam hati, tapi terus bukan harus dipaksakan. Biasakan kan, dengan membiasakan diri kan akhirnya jadi terbiasa, jadi akhlak. Nah barulah benar itu tawadu itu ada. Nah selama masih dalam tahap terus memaksakan dirinya wayahna, berarti sebetulnya belum tawadu. Karena bisa jadi dalam rangka memaksakan diri yang demikian itu bisa jadi ada orang yang bosan, orang yang jenuh, orang yang kalah disebutnya. Ya jadilah orang-orang yang kalah. Nah apabila ya ini yang ke arah takhosasnya nih. Apabila belum terasa gitu hal tersebut, adanya ketawaduan di dalam hati, wasoro bihaisu yasqalu alaihi riayatu qadrihi, kemudian dia ini merasa berat untuk mempertahankan jarumnya itu sudah diturunkan nih, sudah diturunkan gitu dari asalnya ada takabur, turunkan itu jarumnya sampai ada di tengah, sudah pas pada tawadu. Nah tapi tidak bisa mempertahankan, malah terus turun. Wa yasqalu alaihi riayatu qadrihi, dia itu tidak mampu gitunya, berat, tidak mampu untuk mempertahankan kondisi demikian. Hatta ahabbata khossasa faqad kharaja ila tarfin nuqson, maka dia itu malah dalam hal apapun dia merasa lebih rendah dari yang lain. Aku mah apa atuh gitu. Kenapa gitu merasa tidak mampu? Kenapa merasa tidak bisa seperti orang lain? Makanya yang benar sejak awal, posisikanlah diri ini sejajar dengan orang lain.
Jangan merasa tuh dah saya mah ya gitulah, ada aku mah apa atuh saya eta sasi eta teh nunjun kalimat eta aku di itu bahaya ternyata dalam segala hal teh pede atuh. Nah, kalau di sini mah perlu gitu dimunculkan percaya diri lah gitu ya. Jangan eta kalimat eta alpicen al jujur status di guluna teh da aku mah apa atuh jeung ku bahasa Arab nulisna teh da aku atuh ku bahasa Arab huruf Arab nulis eta da aku mah apa atuh coba bisa sih ditulis dina huruf Arab lain bahasa Arab ditulis dengan huruf Arab. Eta rendah diri begitu teh tidak percaya diri lah begini, tidak percaya rendah diri, tidak percaya diri ya karena merasa dirinya itu rendah di bawah, tidak di bawah orang lain. Hapus jeung huruf Arab diguluh pisan nulis gitu. ku huruf Arab bukan bahasa Arab loh. Ditulis dengan huruf Arab. Nah, apabila itu tidak terasa itunya, nah di dalam hal ini berubah gitu jadi apa namanya jadi turun itulahnya jadi turun lah. Kalau tadi jarumnya itu malah dia menjadi minder, tahap gitulah dirinya. Dia menjadi minder, dia menjadi rendah diri. Faqad kharaja ila tarafi nuqsan. Nah, maka ini turun. Kalau tadi diibaratkan jarum itu ya, turun ini menuju ke berkurang, sirah sebutnya ke turun gitulah ke bawah berkurang. Fal yarfa nafsahu. Ini berarti nah, apa namanya kalau yang seperti ini berarti harus tadi buanglah kalimat tersebut. Racun eta teh. Da aku mah apa atuh ulah eta teh. Ulah gitu. Ulah tak merasa rendah. Fal yarfa nafsahu. Artinya kalau orang yang seperti ini harus tanamkanlah percaya diri. Nah, biasanya kan nih orang Sunda kan suka mengatakan begini, lah selo dahar sangu, mending kayak gitu. Lah selo dahar sangu, batur bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, orang Sunda masalah di sanguan, komo orang Sunda masalah di sanguan. Ya karena ini bahayanya kalau ini bahayanya kan ya orang rendah diri kan selalu gitu akan selalu akan tidak pantas, selalu akan salah apabila melakukan itu bahaya. Karena takut salah itu adalah kesalahan. Aduh, takut quote of the day. Karena takut salah itu sudah satu kesalahan. Benar kan? Ini artinya kapan orang ini mau melakukan, kapan mau melangkah, kapan mau memulai. Kalau terus saja dihantui dengan perasaan takut salah, jatah gitu berarti takut salah itu adalah satu kesalahan. Jadi nanti kan migawena acan salah nangis parah kan? Nah ini parah ini. Melakukannya belum tapi salahnya sudah. Kalau kita kaitkan dengan dosa mah artinya kan melakukan dosanya belum, katakanlah melakukan amalannya belum tapi sudah kena oleh dosanya sudah dapat, rugi kan migawe acan. Melakukan belum tapi sudah dapat dosa. Itu benarnya takut salah itu satu kesalahan. Mungkin juga tidak gampangnya sama sih, harus ya semuanya juga perlu usaha, perlu latihan, perlu waktu. Orang yang misalnya kena oleh al-kibru kan untuk mengganti dengan tawadu itu bukan perkara mudah. Sebutannya kan tidak semudah membalikan telapak tangan, harus berlatih, harus membiasakan diri dan awalnya pasti terasa berat. Ini juga sama kan, untuk menanamkan kepercayaan diri pada seseorang kan tidak mudah. Malah pada orang tertentu kan perlu bantuan psikolog segala. Ya, sampai perlu bantuan lah itunya, bantuan ahli, bantuan psikolog untuk menanamkan kepercayaan diri pada diri seseorang. Anu bieu teh pokona malah alah eueuh sarua dahar sangu. Tah eta mending kayak kitu.
daripada da aku mah apa atuh cicing nya da aku mah apa atuh cicing nya ningali status eta si Al, aduh mau jenggo tulisan Arab di gaya si eta si Al status tulisan Arab juga teh naon deh pek teh dibaca teh oh geuningan teu disakalan di Arab gundul waduh ieu naon waduh si teh da aku mah oh geuningan ieu aduh si Al geus karacunan sih teh keracunan ku penyakit deh ya mah keracunan ku penyakit rendah diri eta mah mending sing rubi pokona mah eueuh nu teu disangguan naon pokona wah sarudar sanggu orang Sunda teh pokona mah bukan urusan sanggu termasuk ya kelompok garis keras lah pokona mah urusan sanggu mah bukan naon teu disangguan atuh artinya lah sama saja. Jadi prinsipnya kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Kan gitu sebetulnya. Ya kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Memang bedanya kita dengan mereka apa? Kita kan posisikan sebetulnya diri ini sejajar dengan yang lain. Kalau untuk yang takhosas kan demikian berarti. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Kalau orang lain sampai bisa, kenapa? Jadi ulah ngimpi jual isukna bisa tetep kan itu ge bisa teh lila prosesnya teh tuh ningali batur bisa kitu teh kan panjang lama prosesnya. Betul memang kalau orang lain bisa kenapa kita enggak? Benar, tapi kan coba lihat prosesnya orang lain sampai bisa demikian itu emang gampang. Artinya sama ada proses yang harus dilalui. Kalau misalnya nih kalau seorang pengusaha tehnya kenapa orang lain bisa sukses saya enggak? Ya sok gitu tinggalin bisa sukses teh kumaha. Murukana teh jatuh bangun aku mengejarmu. Pat itu teh pika kitu teh. Sebut jatuh bangunnya lah gitunya sampai dia ini apa namanya jatuh bangunnya seperti apa kemudian orang melihat tahan banting lah gitunya sudah mengalami jatuh berkali-kali bangun lagi tajeng etana atuh ari ningali teh ujug-ujug ningali batur itu ningali mending geunahnya nih misalnya naik ini mobil sport 2 pintu ini kali gitu nama emang orang isu kerja jadi gitu emang orangnya bisa batur bisa kok orang tuh tuh ya isu naik 2 pintu mobil dolak dah 2 pintu atau mobil lu 3 pintu bus eta mah mobil 3 pintu mah bus berarti kiri 2 kanan 1 atau lu pantauan mending izlaisa nah maka tata naikkan gitu artinya jangan memposisikan diri ini memang dirinya sih kan yang menempatkan memposisikan dirinya lebih rendah dari yang lain naikkan itu dirinya izlaisa lil mu'mini an yuzilla nafsahu ini kalimat penting nih ini harus digaris bawah ini izlaisa lil mu'mini an yuzilla nafsahu karena tidak boleh, tidak pantas seorang mukmin itu merendahkan dirinya. Izlaisa lil mu'mini an yuzilla nafsahu. Demikiannya nih kalimatnya nih. Seorang mukmin itu tidak boleh merendahkan dirinya. Ila an ya'uda ilal wasti alladzi huwa as-siratal mustaqim. Wah, ini kalimat terakhirnya nih. Ternyata nih ya seperti ini nih. Ujungnya nih, muaranya nih. Kembalikanlah ke tengah. Berarti tadi tanya, kembalikanlah ke tengah, yaitu ke tawadu itu jangan bablas nanti jadi takabur. Yang takabur mau memposisikan pada yang pas, tadinya mau tawadu, diturunkan, bablas lagi ke takhosas, gitu. Kira aja di tengah lah itu. Yang asalnya takabur, dia berusaha menurunkannya, bablas jadi orang yang rendah diri, kayak rendah diri,
menaikkan dirinya, bablas jadi takabur, dibalik aja nama berarti si A yang asalnya takabur jadi rendah diri, si B yang asalnya rendah diri jadi takabur, ganti jelema ieu mah duarana anggar gering berarti ganti penyakit. Yang asalnya takabur jadi rendah diri, yang asalnya rendah diri dari takabur. Nah, posisikanlah hatta izlaisa lil mu'mini an yuzila nafsahu. Nah, ini kalimat pentingnya barusan nih. Seorang mukmin itu tidak boleh merendahkan dirinya ila an yauda ilal wasti. Kembalikanlah ke titik tengah. Di ketawadunya, kembalikanlah. Artinya baik yang takabur. Ya sebutnya kembalikannya atau ya kembalikanlah bahasanya gitu. Jadi yang rendah itu kembalikanlah ke titik tengahnya, yang takabur juga kembalikanlah, turunkanlah sampai ke titik tengahnya. Ya nafs ila an yauda ilal wasti. Nah, di mana titik tengah ini? Ini kalimat terakhirnya nih saya katakan ini yang ini luar biasa di penulis kitab ini nih. Kembalikanlah ke titik tengahnya, kembalikanlah kepada posisi keadaan yang pas, yang tepat, yang benar, yang di tengahnya, yang tengah-tengah. Allazi huwa as-siratul mustaqim. Itulah as-siratul mustaqim. Itu yang tengah itunya, yang tawadu kan di dalam hal ini kan. Nah, tawadu itulah huwa allazi as-siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus, ya jalan yang pas pasti yang ini yang tengah. Itulah jalan yang lurus, itulah jalan yang benar, itulah jalan yang tepat. Karena apabila takabur tadinya, apabila takabur ada sedikit saja, sebesar debu saja ada takabur, sudah tidak akan bisa masuk surga. Sementara jalan untuk masuk surga itu kan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, itulah jalan yang menuju surga. Ternyata ada takabur sebesar debu saja di dalam hati, gak bisa, berarti bukan as-siratal mustaqim. Dikembalikanlah kepada titik yang tepat, yang benar, yang pasnya, yaitu tawadu dalam hal ini allazi huwa as-siratal mustaqim. Nah, itulah as-siratal mustaqim. Alah, tos na pemirsa, tos sudah dua-dua nih. Nah, ini bab ininya cara untuk ini juga belum selesai nih ternyata nih ya, pokoknya malah masih kita lanjutkan lagi nya tentang masih cara, berarti cara untuk mendapatkan, cara untuk memiliki tawadu, masih tentang ini berarti nih masih ada sedikit lagi. Nanti berikutnya setelah ini hadis-hadis tentang keutamaan tawadu. Nah, setelah itu kemudian satu judul lagi tapi cukup panjang, yaitu penjelasan tentang tawadunya Nabi. Nah, ini hadis-hadis yang contoh-contoh nih ya, bagaimana ketawaduan, bagaimana tawadunya Rasulullah SAW. Padahal tadinya seorang Nabi itu tingkatannya itu paling tinggi dibandingkan dengan jabatan apapun.